Penemuan sesosok bayi menggegerkan warga. Nasib sial kawanan maling tertangkap kamera CCTV. Belajar online menjadi momok yang menakutkan bagi orang tua. Sekelompok pemuda terlibat dalam sebuah aksi tawuran. Berita selengkapnya hanya di Berita Dalam Dunia. Selamat malam pemirsa, bertemu lagi di Berita Dalam Dunia bersama saya Gading Martin dan rekan saya. Ngapain lo? Goreng pisang. Makan, Mas. Makan tuh sebelum kerja, ini udah on air. Udah lapar ya, Mas. Baik pemirsa, selamat malam. Selama 1 jam ke depan kami akan menyuguhkan informasi-informasi menarik. Bersama saya Gading Martin dan rekan saya. Adipati Dolken. Chico Jericho. Ade Londo. Lanjut dong. Oh iya. Mana? Ya itu. Di Berita Dalam Dunia. Nah, tidak tajam, Tidak aktual, cuma bercanda. Baik pemirsa, berita pertama, nasib sial. Mungkin inilah yang sedang dialami oleh kawanan pencuri ini. Lihatlah yang terjadi saat mereka sedang menjalankan aksinya yang terekam oleh kamera CCTV berikut tayangannya. Yang dicuri ya TV. Udah terus. ngambil TV. Laptop, Apa tuh? laptop Mas. Dia ngumpet, mungkin ketahuan warga kali ya. Ada orang dia takut ketahuan lagi nyolong. Loh, Loh, orangnya ternyata inisiatif Mas Gading. Oh dipinggirin. iya benar. Biar nggak ketabrak. Tapi kok celingak-celinguk? Loh, Lo hilang. Lo. Mas. Ya ampun, kemalingan Mas Gading. Ya ampun, maling kok dimalingin. Itu, maling dimalingin apes itu makanya orang kalau niat buruk hasilnya lebih buruk lagi. Oke, kita lanjut lagi pemirsa. Warga kampung Sukarame digegerkan oleh penemuan seorang bayi. Dan berita ini kami dapatkan dari video amatir warga. Ini dia liputannya. Hai guys, welcome to my vlog. Dan kali ini aku lagi ngeliat di belakang aku nih, lagi ada ribut-ribut. Nah, yaudah kita langsung aja lihat ya. Pegangin kameranya ya. Oke, yuk. Aduh, hati-hati. Aduh, Ada apa? kulitnya Mbak, kulitnya masih. ada apa? Mbak, ini ada bayi, Mbak. Ada bayi? Iya, Iya, kok bayinya dibuang? iya ini kayaknya ada yang mau buang bayi deh. Masih bernafas nggak? Masih bernafas? Nggak tahu, ini lagi dicek, Lagi Mbak. dicek. Guys, tega banget. Dicek hati-hati kakinya, tangannya, sama kepalanya. Guys, ya ampun. Tega banget. Ayo diangkat aja ya, diangkat. Gini, kita lagi mau ngangkat ya. Kita coba lihat keadaan gimana ya bayinya. Ya ampun, ada yang tega banget. Aduh, lucu ya. Mbak, bayinya tadi bayi beneran kan? Kok ini jadi boneka? Bayi, Bayi tadi kan saya kira ada orang yang buang bayi, Mbak. ini bayi nih. Tuh, nangis kan? Bayi. Ini bayi boneka, bukan bayi beneran. Bukan bayi boneka. Terus yang ribut-ribut bayi boneka doang. Dia tuh dibuang mendingan buat anak saya kan. Ya kan tuh, dia nangis. Aduh, deg-degan gue kirain bayi beneran, ternyata boneka. Udah gitu ada suaranya nangis pisan. Serem Mas ya kayak hantu. Ya enggak, emang boneka-boneka sekarang kan canggih-canggih. Tapi kalau ngomongin soal hantu gue punya tebakan. Hah? Apa tuh? Tertarik banget aku. Lo harus pinter ya nebaknya ya. Oke. Hantu apa yang jago jualan? Hantu jual beli, Salah. hantu potongan harga. Salah. Apa Mas? Gue nggak yakin dengan jawaban gue.
hantu yang jago jualan. Hantu pemasaran. Wow, itu mah penasaran. Baik pemirsa, saat pandemi, para pelajar melanjutkan kegiatan belajar secara online di rumah. Hal ini menjadi kesulitan tersendiri bagi sebagian orang tua. Tapi tidak dengan bunda yang satu ini. Dia merasa sangat happy saat anaknya belajar di rumah. Ini dia liputannya. Pemirsa, kurang lebih sudah hampir 1 tahun ini proses belajar mengajar dilakukan secara online atau daring. Dan ini merupakan tantangan sendiri pastinya untuk orang tua para murid. Dan kali ini kita sudah berada di kediaman Ibu Sandra bersama anaknya, kita lihat di belakang sana. Dan kita akan bertanya-tanya seberapa susahnya atau tantangannya seperti apa sih. Ibu Sandra, apa kabar? Baik. Sehat ya? Alhamdulillah Oh, sehat. bisa kelihatan. Wah, ibu semangat. Iya. Wah, serius banget. Ini kalau boleh tahu ada keluhan tersendiri nggak sih dalam proses belajar yang hampir setahun ini sudah dilakukan secara online? Oh, menurut saya sih nggak ada masalah ya Mas ya. Malahan belajar online ini kita tuh jadi lebih deket, lebih tahu, kenal sama guru-guru di sekolahannya Mas. Oh begitu. Tapi kan banyak berita yang beredar juga kayaknya sekolah online ini bikin repot gitu. Kalau menurut aku sih biasa-biasa aja sih Mas ya. Lihat aja anak aku tuh belajarnya kayak happy, seneng, bersemangat gitu Mas. Iya, makanya lebih fokus Mas Iya, anaknya. saya mau nanya, ini anak ibu mengalami kesulitan nggak? Atau soalnya kan banyak juga yang bilang ini bikin anak-anak jadi stres, orang tua juga jadi pusing gitu. Oh, enggak ya Mas ya. Enggak masalah, Mas suka ngadi-ngadi deh. Malahan nih anak saya ya, semangat banget belajarnya. Tuh, lihat tuh kan. Ngedeluk aja tuh ya kan. Wah, Ya kan, fokus banget belajarnya Mas. Saya seneng jadi sebagai orang tua Mas. kayaknya berprestasi banget. Kita boleh nggak lihat proses belajarnya, boleh? Boleh, karena ya di mana-mana itu tergantung orang tuanya Mas. Oh, Kayaknya orang tuanya fokus juga ngajar. iya, dan orang tua juga harus selalu mendampingi Mas proses belajarnya gitu. Oh iya, boleh kita lihat ya? Oh, boleh dong. Tuh, anak saya Kita rajin lihat banget, pemirsa pinter, ya. rajin tangan pandai. Silakan ibu. Tuh. Dadang, Halo. Dang ditanya Om tuh Dang. Dadang ya Tuh. namanya ya? Lagi fokus dia. Oh, Digebukin. Dadang! Ya, pala. Kita belajar. Kenapa lu main gue amalan? Ya mati lah. Nah, Bu ini lagi main game online. Dadang, bukan belajar malah main game online si Dadang. 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 Lanjutin, nyawanya tinggal dikit tuh. Dadang. Pemirsa, Aduh. ya. Lu mau udah masuk TV, udah angkat-angkat Dadang lu malah main game online. Dadang. Ya pemirsa, mungkin masih banyak anak-anak di sana yang belajarnya beneran ya. Mungkin tergantung orang tuanya. Kita kembali ke studio. Ya, malu-maluin emak Dadang. Makanya tetap diawasin dong Bun. Anaknya kelihatan anteng, fokus ya. Malah main. Namanya juga anak-anak ya. Lah yo, Bicara tentang belajar online, kadang orang tua sulit untuk mendampingi anaknya. telah hadir bersama kami seorang motivator yang tidak diragukan lagi. Kita undang langsung, ini dia Bapak Mario. Aduh. Wih, idolaku ini Mas. Wow, Bapak Mario. Selamat malam, Pak, saya selalu, Mas Dodi. aduh, saya selalu lihat Silver West. Kok Silver Wave? Iya. Itu acara yang dulu. Kalau sekarang saya itu lebih ke pribadi personal saja. Oh, langsung motivasi. Langsung motivasi bagi orang-orang yang ingin mendapatkan pencerahan dari saya itu. Silakan duduk Pak Mario. Silakan Baik, duduk. terima Wow, kasih. keren banget. Ya, Ya, waduh, sehat ya Pak. saya tentunya selalu sehat, saya selalu fit, dan kali ini saya ingin menyapa pemirsa yang ada di rumah. Selamat malam, salam supir. Salam syukur. Ya, karena sebetulnya saya mengenang kalau dulu saya juga pernah menjadi seorang supir. Gitu. Kenapa gitu Pak? Saya tepuk tangan. Oh, bukan begini. Terlalu berisik kalau saya tepuk tangan begitu, jadi saya bangga sama tepuk tangan yang sekarang. Boleh dicoba? Sekali Boleh ya. dicoba? Boleh dicoba. Ya. Unik banget, Iya, iya, Pak iya. Mario. Saya mau tanya soal banyaknya orang tua yang stres saat menghadapi anaknya belajar online. Apa tanggapan Anda? Pertanyaan yang supir sekali, dan ini adalah pertanyaan banyak orang-orang yang sekarang mengalami kasus yang sama. Iya. Jadi saya akan menggambarkan sedikit ilustrasi untuk hal tersebut, ya. Seperti ini.
Loh, Pak, mejanya nggak kuat. Ya mohon maaf, saya suka kelepasan. Oke, baik. gambar apa nih Pak yang menggambarkan kondisi orang tua saat ini? Ini kepala bapak kayak yang dijemur ya, Kayak apa maksudnya? keripik kulit. Makasih Mas Dodit. Iya, bisa dikasih lihat juga ke kamera. Ya, ini dia. Ini adalah gambar yang saya buat Wow. untuk kondisi yang sekarang sedang banyak dialami oleh orang. Apa kalau boleh tahu Pak? Ya, ini adalah gambar, ada yang tahu? Enggak tahu Pak. Saya pun tidak tahu. Karena ini adalah gambar carut-marut, stres di mana-mana karena stres bisa bikin orang stres. Begitu. Mak. Iya. Padahal kalau misalnya bilang stres, warat-warat nggak perlu digambar loh Pak. Oh ya? Gimana misalnya? Jelasin aja langsung. Apa melihat Anda begini langsung bisa tergambarkan? Tapi kalau menurut saya Iya. stres itu adalah hal yang lumrah. Lumrah, wajar dong. Wajar, karena biasanya dia hanya mengerjakan pekerjaan rumah. Kali ini dia harus mengawasi pemirsa dan mendampingi anak-anaknya belajar. Karena itu menguras tenaga dan juga energi. Intinya, kita harus bisa sabar dalam menghadapinya itu. Ada tips-tips lain Pak untuk menghadapi kondisi saat ini Pak? Ada, saya punya tips yang lain dan ini tentunya bisa menjadi solusi bagi permasalahan kita semua. Wah, Wih, bikin lingkaran sempurna, Pas, bro. bentuknya sama besar lingkarannya. Seperti apa? Kayak bola mata ya, bukan? Ya betul, betul. Ini adalah bisa dibilang bola mata. Karena mata kita yang pertama menangkap atau merespon apapun yang terjadi di hadapan kita. Kalau kita ibaratkan lingkaran kehidupan, Ya. jadi ada batas di mana kita kadang-kadang sabar. Ya, kalau di bawah lingkarannya berputar, maka ini kita juga ada S di bawah. Sedang sulit. Oh iya, iya benar. Nah, Roda bagaimana kehidupan ya. roda kehidupan berputar? Bagaimana agar roda kehidupan kita ini tetap bisa seimbang? Jadi kita harus menyatukan antara fisik dan juga hati kita sehingga kita sadar betul bahwa ini gambar apa di? Oke. Jadi ibarat sepeda, Iya. kita harus terus mengayuh kehidupan ini agar tidak berhenti. Karena jika balance, sepeda itu tidak dikayu, maka dia akan berhenti, kita akan jatuh. Jatuh. Begitu. Cepat. Luar biasa banget, luar biasa. Iya. Capek banget tepuk tangannya. Ya, melatih otot. Iya, iya. Pak, bisa gambar lagi nggak Pak? Bisa, saya bisa gambar lagi. Dan tentunya kita itu juga harus melakukan yang namanya ini. Nah, kalau bulat selalu bulat loh. Iya dong. Wah, gambar apa ini Pak? Apa ya? Kok ini malah lebih kayak nasi piring tapi ada lauk-lauknya? Betul, kamu bisa menebak. Jadi maksud saya, sabar yang dimaksudkan adalah sarapan baru belajar. Tuh. Dengan memberikan nutrisi akan membuat orang tua dan anak bisa berpikir sebelum belajar. Begitu Mas Dodi. Iya, kalau nggak sarapan nggak bisa mikir, Pak. Ya, itu dia. Tapi kadang kan ada orang tua yang udah terlanjur emosi nih Pak. Ya. Gimana cara ngeredamnya nih kalau ngeliat anak yang bandel? Oh, gampang. Kalau itu sangat mudah sekali jawabannya, Pak Mirsa. Apa ini? Ember. Ya, ember. emberan, Cin. Iya, Emberan, bener. Cin. Em, Embernya plastik apa besi itu, Pak? Hah? Gak usah ditanya, saya bukan ngambil dari pabriknya, saya nggak apa. Coba kasih lihat. Kenapa tiba-tiba gambar deterjen Pak? Dan ember. Analoginya seperti apa? Mari kita beranalogi. Ketika kita ingin meredam emosi, maka kita cukup mencampurkan ini, deterjen, ke dalam ember. Jadi ibaratkan baju kotor, Iya. pikiran negatif kita rendam,
kita cuci dengan deterjen. Deterjen ini adalah support system kita. Maka dari situ nanti pikiran-pikiran negatif akan terlepas dengan sendirinya. Begitu. Jadi ngerti ya, Dodit ngerti ya? Cukup bingung Belajar, saya. jadi nanti kalau punya anak tahu caranya gimana. Dan yang satu hal yang paling penting, Ya. bahwa sebagai laki-laki, kita harus bisa menunjukkan kuasa kepada semua orang-orang di rumah. Jadi misalkan istri kita mau marah, kita bilang kita pemimpinnya. Oh, kepala keluarga ya? Kepala keluarga. Kamu ngapain di sini? Marahin, Pak. Gini, Pak. Ini siapa istri? Kamu siapa? Aku istrinya. Marah-marah, Pak. Kuasai, Pak. Kuasai. Kuasai rumah tangga, Pak. Ini kan lagi di depan TV, orang banyak nasional semuanya nonton. Kenapa? Biarin aja semuanya tonton biar tahu semua kelakuannya Papa. Kenapa? Papa nggak ngurusin anak. Papa nggak ngurusin istri. Lihat istrinya kayak gini. Maaf ya Mas, ini semua. Iya. Loh, Hei, papanya ini dong. Ini panggilannya Bapak Gading. Oh iya. iya. Ini Papa. Jangan- tapi kan saya juga pengen. Kan udah ada di rumah. Tapi kan kamu sering sendiri. Iya. Iya, kenapa Ibu? Kenapa Ibu? Kenapa suaminya? Bapak Mario. Papa nggak ngurusin anaknya. Masa anak yang lain diajarin, anaknya sendiri nggak diajarin. Mama lu. Ya ampun. Ya ampun. Maluin, biarin aja. Dari tadi gambar-gambar apa ini? Gambar apa ini? Ayo, gambar apa ya? Gambar jorok ya? Gambar jorok kan, Papa menggambar ini bukan jorok, bukan parit, bukan kali. Ya. Saya Pak Mario gimana tadi ngomongnya? Nggak ada, Pak, cancel. Ya. Jadi gimana dong? Percuma dong dari tadi Pak Mario teduh. Lah, yo. Pemirsa mohon maaf, ya itu tadi obrolan kita bersama narasumber yang ternyata lebih takut sama istrinya ya. Tapi semoga Anda terhibur dan tetap bahagia. Jangan kemana-mana karena masih akan ada berita yang menarik lainnya. Tetap di Berita Dalam Dunia. Tidak tajam, tidak aktual, cuma bercanda.